Selamat datang di Ibu Channel, channel guru berbagi. SMK bisa, SMK hebat. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan belajar memanfaatkan fitur Inventor Studio Assembly yang terdapat pada perangkat lunak Autodesk Inventor. Fungsi dari Inventor Studio diantaranya adalah untuk render image ataupun render animasi mekanisme suatu benda rakitan. Untuk membuat animasi mekanisme belt drive assembly kemarin, kita kembali membuka file hasil rakitan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buka file assembly kemarin, oke. Kemudian di sini kita lihat dahulu apakah kemarin mekanismenya sudah berjalan. Oke, sudah bisa. Tetapi menurut logika mekanisme seharusnya karena puli, kemudian roda gigi dan shaft itu berputar bersamaan, seharusnya untuk mur juga ikut berputar bersamaan. Karena ini belum berputar bersamaan, maka harus kita constrain dahulu, yaitu kita mencari di bagian shaft, kemudian origin kita samakan, nanti kita ikat dengan mur. Nah, di sini kita cari origin. Oke, kemudian kita constrain, yaitu kita constrain mid antara XY plane dengan shaft XY plane juga. Oke, kemudian kita oke. Begitu juga untuk mur yang di sebelah sini. Kita constrain shaft, kita cari, kita constrain di sini shaft. Kemudian untuk mur berikutnya ada di sini, origin kita klik, kemudian XY plane kita samakan, kita ikat, klik, oke. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah sudah bisa berjalan. Oke, sudah bisa. Kemudian kita lihat di sini juga sudah berjalan. Berikutnya, agar nanti mekanisme antara misal kita menggerakkan puli dan untuk roda gigi juga berjalan bersamaan, maka kita ikat constraint-nya agar nanti bisa otomatis pada saat dijalankan di Inventor Studio. Maka kita ikat dahulu, sebagai kuncinya adalah misalkan ada di base ataupun di housing, nanti kita ikat dengan arah berputar dengan shaft-nya. Kita masuk ke constraint, kita cari untuk shaft, misalkan XY plane, kita ikat dengan housing, juga kita samakan dengan XY plane. Nah, tetapi karena nanti gerakannya berputar, maka kita memilih angle. Oke, kita pilih angle, kemudian XY plane kita klik. Oke, kemudian kita oke. Untuk membuktikan apakah ini sudah berjalan, maka di sini ada angle yang tadi sudah kita bentuk di housing, begitu juga di shaft juga sudah terbentuk angle. Salah satu boleh kita coba, klik kanan, kemudian kita drive. Kita drive, kemudian misalkan kita buat untuk startnya 0 derajat, kemudian N-nya adalah 360. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berjalan. Kemudian kita coba kita putar. Di sini juga sudah berjalan. Kalau ingin kita menjalankan berapa kali, misalkan 5 kali, di sini kita rubah 5 kali. Kemudian average adalah kecepatan yang bisa dihasilkan. Kita coba kita jalankan. Oke, berjalan. Kalau sudah sesuai, kita oke. Berikutnya untuk membuat animasi mekanisme, kita masuk ke environment, kemudian masuk ke Inventor Studio. Oke. Nah, kemudian kita klik animation timeline, kita oke. Seperti ini, kita menentukan dahulu berapa lamanya animasi ini kita lakukan, yaitu kita coba klik di sini animation option. Di sini defaultnya adalah sampai 30 detik. Coba kita misalkan membuatnya menjadi 15 detik saja. Kemudian default settingnya adalah dari kecepatan 20, kemudian 60, kemudian menurun lagi 20. Kita buat aja constant speed, yaitu kecepatannya sama dari awal hingga akhir. Kemudian kita oke. Berikutnya kita panggil drive yang sudah tadi pernah kita jalankan, ada di shaft ataupun ada di housing sama, yaitu angle ini. Kita klik kanan, kita animate constraint.
Nah, kita diberi pertanyaan perputarannya misalkan dari 0 derajat hingga berapa. Di sini misalkan kita rubah menjadi 360 derajat. Oke, perputarannya misalkan berapa detik. Nah, di sini dimulai dari 0 detik hingga ke 0 detik. Ini misalkan kita rubah sampai ke 3 detik. Oke. Nah, sampai di sini berarti akan berputar sebanyak 3 detik. Kita coba praktekkan, kita kembali, kemudian kita berputar. Putarkan. Oke, sampai di detik dia sudah berhenti. Oke, kita stop, kita kembali lagi. Nah, agar dia bisa berjalan terus menerus selama 15 detik, maka perputaran 3 detik tadi kita copy. Cukup kita copy saja, kita klik di sini. Di sini sampai detik ketiga kita copy aja. Kita copy action. Oke, kita paste. Kemudian kita paste lagi. Kemudian kita paste lagi. Kemudian kita paste lagi. Oke. Kan, coba kita jalankan lagi. Oke, kita jalankan. Oke, dia akan bisa terus berjalan selama 15 detik. Berikutnya kita akan setting kamera agar nanti tampilannya lebih bagus. Di kamera ini kita klik create kamera from view. Oke, di sini muncul kamera 1. Oke, kita klik kamera, kemudian kita perluas. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita misalkan ingin di tampilan berikutnya, misalkan pada detik ketiga. Pada detik ketiga di sini kita buat tampilannya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini kameranya kita klik lagi. Oke, biar muncul kamera. Kemudian misalkan pada detik ke-6 kita enter. Itu kita ingin kameranya seperti ini. Kita klik kamera lagi. Oke, misalkan pada detik ke-9, misalkan pada detik ke-9 kita ingin kameranya seperti ini. Oke, kini kameranya kita klik lagi. Oke, kemudian misalkan kita ingin kembali ke posisi seperti ini pada detik ke-12 misalkan. Oke, kita enter. Posisi seperti ini, kameranya kita klik lagi. Mari kita coba lihatkan, kita ulangi dari 0, kita jalankan. Oke, seperti ini, kemudian seperti ini. Oke, seperti ini, seperti ini. Nah, kita akan setting agar kamera tidak selalu berputar. Kita setting misalkan di sini untuk kameranya dari awalnya ini kita tarik sedikit, yang ini juga kita tarik, kemudian yang di sini juga kita tarik lagi, yang di sini juga kita tarik lagi. Oke, kita cek lagi pergerakannya. Oke, sini diperlihatkan seperti ini, kita diperlihatkan seperti ini. Kemudian terakhir seperti ini. Oke. Nah, perlu mungkin kita tambahi yang di sini untuk kameranya. Ini kameranya di ke sini misalkan terakhir di 9, mungkin di detik ke-12. Oke. Kita buat bentuknya kembali ke semula di sini, kita klik kamera lagi. Oke, mari kita buatkan lagi ini. Oke, di detik 12. Nah, oke, kita lihat lagi. Oke, di detik 12 dia kembali lagi ke sini. Oke. Kemudian boleh kita tambahkan fade animation. Fade animation adalah untuk menghilangkan tampilan komponen agar komponen lain bisa terlihat. Misalkan di sini nanti kita coba menghilangkan tampilan komponen untuk puli ataupun untuk roda gigi agar nanti pergerakan spi kelihatan. Di
di sini kita mencari puli di sini kita klik kanan, kemudian animate fit. Di sini dari tampilan 100% kita rubah sampai 0%, jadi sampai tidak kelihatan seperti ini. Kemudian misalkan durasinya saya buat misalkan dari detik ke 2 hingga detik ke 6 misalkan. Oke, kemudian kita oke. Nah, begitu juga untuk yang roda gigi, tetapi sebelumnya karena tidak kelihatan kita kembalikan lagi agar kelihatan, yaitu di sini di 2 sampai 6 ini kita perlihatkan lagi dari tidak ada menjadi kelihatan lagi, yaitu cukup klik kanan kemudian kita mirror. Nah, kita mirror ini sampai detik ke 10, kemudian kita coba lagi untuk yang roda gigi, misalkan kita juga ikut menghilangkan roda gigi, klik kanan animate fit ya, dari 100% sampai 0%. Misalkan dari detik ke 5, kita spesifik dulu dari detik ke 5 hingga detik ke 9 misalkan. Oke, kita oke. Nah, kemudian kita mirror lagi agar nanti kembali ke utuh. Kita mirror. Nah, nanti pada detik ke 13 dia akan kelihatan lagi untuk roda giginya. Mari kita coba. Oke, detik kedua dia akan kelihatan ini, kemudian yang roda gigi juga sama akan dikosongkan. Oke, animasi mekanisme ini dapat kita rekam, dapat kita jadikan file video yang bisa dimainkan di player video, yaitu kita klik record animation, kita ulangi dari 0, kita record animation. Oke, di sini kita klik aspek rasio, misalkan di sini kamera 1, karena lightening di sini kita bisa memilih misalkan photo booth, output dari detiknya ke 15, nah, preview no render agar cepat, kemudian render biasa levelnya. Oke, coba di sini tampilan 1200 kita lihat. Nah, ini cukup, kita coba render. Oke, kita kasih nama Battery Assembly 1 misalkan, kita save. Oke, custom misalkan di sini kita beri 1500 fps dengan lebar seperti ini, kita oke. Kita coba render. Oke. Ya. Selesai. Oke. File render bisa kita simpan, yaitu untuk file image-nya kita simpan sekalian. Oke. Save. Kita tutup. Kita close. Ini adalah hasil dari video yang sudah kita rekam tadi, seperti ini. Oke, kemudian ini adalah file yang juga sudah kita simpan. Nah, sebelum kita akhiri, kita simpan dahulu untuk pekerjaan kita simpan. Oke, kemudian ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.